Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Rudi Susanto dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang indera penglihatan pada manusia. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian indera penglihatan atau mata. Mata merupakan salah satu organ dari indera yang berfungsi untuk melihat kondisi sekitar dalam visualisasi gambar. Sehingga dengan adanya mata, kita dapat mengetahui berbagai benda yang ada di sekitar dengan cepat. Mata merupakan indera penglihat yang mendapatkan rangsangan berupa cahaya atau fotoreseptor. Mata sendiri terdiri dari beberapa susunan, yaitu alat tambahan mata, bola mata, otot bola mata, dan saraf optik 2. Alat tambahan mata berfungsi untuk berbagai gangguan yang ada di lingkungan sekitar. Alis mata berfungsi untuk melindungi mata dari tetesan keringat. Kelopak mata untuk melindungi mata dari benturan. Serta bulu mata berfungsi untuk melindungi mata dari debu kotoran serta sinar cahaya yang kuat. Yang kedua yaitu bagian-bagian mata beserta fungsinya. Yang pertama ada sklera, berfungsi untuk melindungi bola mata dari kerusakan mekanis dan memungkinkan meletotnya otot mata. Selanjutnya kornea, memiliki fungsi sebagai penerima rangsang cahaya dan mereaksikan cahaya. Lalu ada koroidea, berfungsi sebagai penyedia makan bagi bagian mata yang lain. Lalu ada iris atau selaput pelangi, berfungsi untuk melindungi refleksi cahaya dalam mata dan mengendalikan kerja pupil. Lalu pupil, memiliki fungsi mengatur banyaknya sedikit cahaya yang diperlukan mata. Lalu ada lensa mata, berfungsi untuk membiaskan dan memfokuskan cahaya agar bayangan benda tepat jatuh pada retina mata. Selanjutnya aqueous humor, menjaga bentuk kantong depan bola mata. Lalu bagian vitreous humor, berfungsi untuk meneruskan rangsang ke bagian mata dan memperkukuh bola mata. Dan bagian retina, berfungsi untuk menerima bayangan dan untuk melihat benda. Lalu ada fovea atau bintik kuning, berfungsi sebagai tempat bayangan jatuh pada daerah retina. Selanjutnya ada badan silia yang berfungsi sebagai penyokong lensa dan mensekresikan aqueous humor. Selanjutnya bagian bintik buta, berfungsi untuk tidak peka terhadap cahaya karena tidak mengandung sel konus dan sedikit sel batang. Dan terakhir saraf mata yang berfungsi untuk meneruskan rangsang cahaya ke saraf kranial atau saraf optik. Selanjutnya yaitu syaraf penglihatan. Pada retina terkandung dua macam sel, yaitu sel batang dan sel kerucut. Sel batang mengandung pigmen rhodopsin, yaitu suatu bentuk senyawa vitamin A dengan protein tertentu. Sel-sel ini paling banyak terletak di fovea dan berfungsi untuk menerima bayangan dengan cahaya lemah dan bayangan yang terbentuk atau terpersepsi hitam putih. Apakah Anda pernah mengalami pandangan menjadi gelap saat masuk ruangan? Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Saat kita berada di luar ruangan, sel kerucut melakukan tugasnya menyampaikan bayangan ke otak. Sementara itu, pigmen-pigmen rhodopsin dalam sel batang akan terurai sehingga sel batang tidak dapat bekerja dengan baik. Jika tiba-tiba Anda masuk ke ruangan gelap, pigmen-pigmen rhodopsin yang terurai dalam sel batang akan terbentuk kembali dan sel batang akan mengambil alih tugas sel kerucut dalam menyampaikan bayangan ke otak. Terbentuknya pigmen-pigmen rhodopsin itu berlangsung secara bertahap. Hal ini menyebabkan seseorang tidak dapat segera melihat dengan jelas saat memasuki ruang gelap. Lama waktu yang diperlukan untuk proses pembentukan rhodopsin disebut waktu adaptasi rhodopsin. Selain itu, selain mengandung sel batang, retina juga mengandung sel kerucut atau sel konus. Sel ini mengandung iodopsin. Fungsi sel konus yaitu untuk menerima rangsang warna merah, biru, dan hijau. Setiap satu sel kerucut mengandung satu di antara ketiga pigmen. Apabila retina mata hanya memiliki satu pigmen atau sel kerucut satu, maka akan mengalami buta warna. Orang yang hanya memiliki dua macam sel kerucut disebut dikromat. Sementara itu, orang yang hanya memiliki satu macam sel kerucut disebut monokromat.
Pada monokromat, warna yang terlihat oleh mata hanya hitam dan putih serta bayangan kelabu. Terakhir saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses melihat pada mata. Pertama, cahaya yang dipantulkan oleh benda yang ingin kamu lihat itu ditangkap oleh mata. Setelah itu, cahayanya akan menembus kornea matamu dan diteruskan melalui pupil. Kedua, pupil akan mengatur intensitas cahaya. Setelah intensitas cahayanya diatur oleh pupil, kemudian intensitas cahaya diteruskan sampai menembus lensa mata dan menuju ke retina. Ketiga, daya akomodasi mata kemudian mengatur cahaya supaya cahayanya jatuh tepat di bintik kuning retina. Keempat, ketika cahayanya sudah jatuh ke bintik kuning, impuls cahaya kemudian akan disampaikan oleh syaraf optik ke otak. Kelima, cahaya tersebut kemudian diinterpretasikan oleh otak sehingga kita bisa memahami dengan jelas apa yang sebenarnya sedang kita lihat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.